warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralia Pesari. Saya dari kelas 7I, ingin mengerjakan tugas remedial TIK yang bab 1. Algoritma. Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. A. Dasar penyusunan algoritma. 1. Algoritma memiliki awal dan akhir. 2. Memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu. 3. Memiliki masukan input atau kondisi awal, memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Algoritma harus efektif. Setiap langkah harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak perlu terlalu panjang. B. Penulisan algoritma. 1. Kalimat deskriptif, yaitu notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau sehari-hari. Contoh algoritma deskriptif: A. Mulai. B. Cuci tangan. C. Menyiapkan peralatan. D. Ambil nasi dan taruh di piring. E. Ambil lauk dan taruh di atas nasi. F. Ambil air minum. G. Membaca doa. H. Makan. I. Cuci peralatan makan. C. Selesai. 2. Flowchart, diagram air, adalah cara penulisan dengan menggunakan notasi grafis. Flow merupakan diagram atau bagan alur yang memperlihatkan urutan dan langkah-langkah suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Contoh algoritma flowchart: algoritma makan. Mulai. C. Bentuk dasar algoritma. 1. Sekuensial, algoritma yang mempunyai urutan langkah-langkah dari awal sampai akhir. 2. Pengulangan, algoritma pengulangan adalah algoritma yang dalam langkah-langkahnya harus dilakukan berulang-ulang. 3. Percabangan, merupakan algoritma yang menjalankan langkah-langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. D. Simbol-simbol flowchart. 1. Simbol processing symbol. 1. Processing symbol. 2. Manual operation simbol atau simbol kegiatan manual. 3. Decision symbol. 4. Simbol proses terdefinisi. 5. Simbol titik terminal. 6. Offline simbol. 7. Manual input symbol. 2. Input output, simbol yang termasuk ke dalam bagian input output berkaitan dengan masukan dan keluaran. Beberapa simbol yang termasuk simbol input output yaitu simbol display, simbol dokumen, simbol keluar masuk, simbol magnetic tape, dan simbol punch head card. Berpikir komputasional. Computational thinking adalah salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah. Dimulai dari mengenal masalah sampai pemecahan masalah. Salah satu syarat dalam keterampilan problem solving yaitu berpikir kritis dan kreatif, di mana seseorang melakukan analisis secara objektif menggunakan pikiran rasional terhadap permasalahan dan pemikiran yang ada dalam menganalisa masalah dan menyajikan solusi yang efektif. Tahapan dalam computational thinking. A. Dekomposisi. Dekomposisi yang memiliki arti menguraikan. Dalam computational thinking berarti menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. B. Pattern recognition, mencari persamaan atau pola yang terdapat di dalam permasalahan.
C. Abstraksi merupakan suatu kata kerja yang berarti memfokuskan sesuatu pada hal yang paling utama atau dianggap penting. D. Algoritma mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. E. Evaluasi. Walaupun evaluasi tidak termasuk dalam 4 tahapan tersebut, tetapi evaluasi tetap harus dilakukan setelah kegiatan selesai. Hal tersebut berguna sebagai bahan refleksi untuk kegiatan yang lebih baik. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Namun saat beroperasi, perangkat-perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software, dan juga sebaliknya. Dan keduanya tidak akan bermanfaat untuk menghasilkan informasi jika tidak ada brainware yang mengoperasikan dan memberikan perintah. Jadi dapat dikatakan bahwa komputer bukan sebagai sebuah alat saja, tapi juga merupakan sebuah sistem. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Komputer memiliki makna sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data masukan, input, atau perintah, memproses data masukan tersebut, memproduksi keluaran atau output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik dari komputer, dan perangkat lunak software adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Sistem komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi. Perangkat keras tambahan diperlukan penggunaan untuk berkomunikasi dengan sistem melalui input dan output. Perangkat lunak dalam sistem komputer memungkinkan perangkat keras berfungsi dan penggunaan melakukan tugas. Perangkat lunak dalam sistem komputer dibagi dua jenis utama, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi. Hardware dapat menggunakan sebagai perangkat masukan, keluaran, pemroses, memori, dan penyimpanan. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan: mouse, keyboard, toner, joystick, mikrofon, dan barcode reader. Proses ini terdiri atas banyak komponen, yaitu unit pusat pemroses, random access memory, read-only memory, alat output di antaranya layar monitor, printer, stiker, cards, disk. Komponen utamanya piringan logam, pad, rangkaian elektronik PCB terdiri atas disk CD, solid state drive, flash drive, compact disk, memory card, cloud store. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.